wabarakatuh. Perkenalkan, saya Selvina Nur Aini dari Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 2018A dengan NIM 18659. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang isi dan sistematika lamaran pekerjaan. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Baik, sebelum mata pembelajaran Ibu mulai, marilah kita membaca doa bersama-sama. Semoga materi pada pagi hari ini bermanfaat bagi kita semua. Baik, berdoa dimulai. Selesai. Baik, sebelum Ibu memberikan materi pada pagi hari ini, Ibu akan mengabsen satu-satu ya. Ya, Bu. Baik, untuk yang pertama, Debbie Mei Sanjaya, Hadir. Tirta Fitri, Hadir. Sarwita Suryo. Oke, baik. Hari ini semua hadir ya anak-anak? Iya, Bu. Baik. Sebelum Ibu memberikan materi pada pagi hari ini, Ibu akan mengulas sedikit materi pada minggu lalu. Masih ingat minggu lalu kita membahas tentang materi apa? Teks prosedur. Oh iya, teks prosedur. Silakan, Savitri, masih ingat teks prosedur itu seperti apa? Berisikan tentang langkah-langkah dalam membuat sesuatu. Oke, berisikan langkah-langkah tentang sesuatu ya. Baik, untuk selanjutnya yaitu jenis-jenis teks prosedur. Masih ingat Debbie Mesanjaya? Masih, Bu. Ada berapa? 3. Teks prosedur kompleks, sederhana, sama protokol. Oke, berarti Ibu rasa materi minggu lalu semua itu sudah paham. Dan sekarang Ibu akan memberikan materi baru, yaitu materi tentang isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Nah, dalam menjelaskan materi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan, Ibu akan memberikan dengan sebuah media untuk menjelaskan materi tersebut. Saya mohon kepada Savitri dan Debbie untuk membantu saya memasangkan media ke papan tulis ya. Ya. Baik, terima kasih untuk Savitri dan Debbie atas bantuannya. Baik anak-anak, di sini Ibu di media Ibu ini akan menjelaskan tentang isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Di sini menjelaskan yang pertama mengenai pengertian dari surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan adalah surat dari seseorang kepada sebuah instansi atau lembaga perusahaan dengan tujuan untuk mendapatkan sebuah pekerjaan. Jadi, surat lamaran pekerjaan itu digunakan seseorang untuk memperoleh suatu pekerjaan, baik itu di instansi perusahaan, kampus, dan di supermarket atau sebagainya. Dan untuk yang kedua, sistematika surat lamaran kerja. Untuk yang pertama yaitu ada tempat dan tanggal pembuatan surat lamaran. Yang kedua, hal atau perihal. Yang ketiga, lampiran berkas. Yang keempat, alamat yang dituju. Yang kelima, salam pembuka. Yang keenam, isi surat yang biasa dibagi menjadi 4 bagian. Paragraf pertama yaitu berisi pembuka. Selanjutnya yaitu isi surat, lampiran, dan paragraf penutup. Untuk yang ketujuh yaitu salam penutup. Dan yang terakhir yaitu nama terang pelamar dan tanda tangan. Untuk materi penjelasan cara membuat surat lamaran kerja yang baik dan benar itu ada 6. Baik, kita akan mengulas yang pertama, yaitu menggunakan bahasa yang baik dan benar. Jadi, untuk menulis surat lamaran pekerjaan itu harus menggunakan bahasa yang baik dan benar sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, yaitu EYD-nya
sebagai tenaga kerja karyawan atau sebagai apa itu harus jelas. Yang ketiga, tulislah secara manual menggunakan tanda tangan. Menggunakan tangan, penulisan surat lamaran kerja secara manual lebih disukai perusahaan karena melalui tulisan tangan bisa dinilai bagaimana pribadi seseorang. Jadi poin yang ketiga itu biasanya surat lamaran pekerjaan itu lebih banyak ditulis secara manual atau ditulis secara tangan ya, di kertas folio biasanya itu. Yang keempat, perhatikan kebersihan surat lamaran kerja, jangan sampai ada coretan atau berkas menghapus dalam surat lamaran. Jadi dalam surat lamaran tersebut itu jangan ada kayak tip X-nya gitu, ada tipenya itu jangan sampai ya, harus benar-benar sesuai dengan pedoman surat lamaran kerjanya. Yang kelima, isi secara jelas data diri dan informasi tentang diri Anda serta lampirkan dokumen-dokumen pendukung. Dokumen-dokumen pendukung itu biasanya seperti daftar riwayat hidup, terus sertifikat kayak lomba-lomba atau kalian sertifikat untuk kayak belajar Microsoft itu dan sebagainya. Dan yang terakhir, yang poin ke-6, jika Anda memiliki sertifikat pendukung yang bisa menambah nilai kelas untuk diri Anda, jangan ragu untuk dilampirkan. Jadi poin yang ke-6 tadi yaitu sertifikat pendukung. Dan Ibu juga menjelaskan hal-hal yang perlu dicantumkan dalam surat lamaran. Yang pertama, menyebutkan sumber lamaran. Yang kedua, identifikasi diri lengkap dari pelamar. Identitas diri lengkap, terus alamat kayak tanggal lahir itu harus lengkap ya. Yang ketiga, posisi yang dikehendaki harus jelas. Tadi sudah Ibu jelaskan, kalian melamar sebagai apa? Sebagai karyawan, sekretaris, atau sebagai apa yang kalian inginkan. Yang keempat, riwayat pendidikan. Jadi riwayat pendidikan dari kalian sekolah dasar sampai kalian jenjang pendidikan kayak S1 atau S2. Terus yang kelima, riwayat pekerjaan. Jadi biasanya kalau kalian seumpama dari instansi yang pertama mau ke yang lebih baik, itu kan ada kayak riwayat kalian pernah bekerja di mana. Nah, itu bisa kalian cantumkan sebagai penunjang. Terus yang keenam, kemampuan lain yang dimiliki. Biasanya itu kayak kemampuan Photoshop, CorelDRAW, terus Microsoft Excel, Word, PowerPoint, itu biasanya bisa kalian cantumkan. Yang ketujuh, referensi. Bila ada dan pelamar memandang pihak pemberi referensi punya pengaruh terhadap pengambilan keputusan. Biasanya itu kayak memberikan referensi, kayak bosnya yang dulu meminta surat untuk kalau kalian itu bekerja dengan baik di perusahaan yang lama, dan agar di perusahaan baru kalian itu surat lamaran kalian itu bisa dipertimbangkan kembali. Dan ini adalah contoh dari surat lamaran kerja, bisa di perusahaan, di Indomaret atau di kampus-kampus ya sebagai dosen. Dan untuk selanjutnya yaitu mari kita identifikasi struktur surat lamaran. Oke, di sini coba kalian buka halaman 4 ya. Halaman 14 tadi kan sudah ada contoh dari surat lamaran pekerjaan ya. Coba kita identifikasi. Untuk yang pertama, ini ya, ini di sini ada Malang 31 Agustus itu. Yang pertama, menunjukkan alamat atau tempat. Ya, ini menunjukkan tempat. Ini yang pertama, bukan tempat. Yang kedua, alamat yang dituju. Ini ya, Jalan Imam Bonjol, ini alamat yang dituju. Nomor 2, alamat. Terus ada salam pembuka. Ini dengan hormat menurut informasi, ini ada
pekerjaan yang biasa ditulis dengan manual, yaitu biasa ditulis dengan kertas folio. Seperti ini contohnya. Nah, ini ya, ada tanggal, alamat yang dituju, salah membuka, ini identitas pribadi, ini daftar isi, ini salah menutup, dan tanda tangan kalian. Ini adalah contoh dari surat lamaran pekerjaan yang ditulis secara manual, yang biasanya sering diminta oleh perusahaan. Dan ini adalah contoh dari daftar riwayat hidup. Biasanya ini tertera dalam lampiran yang akan kalian lengkapi dalam surat lamaran pekerjaan. Dan yang terakhir, ini adalah salah satu contoh dari surat lamaran pekerjaan yang ditulis secara kayak yang terbaru ya. Biasanya itu kayak yang terbaru, biasanya anak-anak bisa seperti ini. Ini adalah contoh dari yang terbaru surat lamaran pekerjaan. Namun biasanya tadi dijelaskan di cara membuat lamaran yang baik, itu biasanya perusahaan atau instansi itu lebih menyukai surat lamaran pekerjaan yang ditulis secara manual, yaitu cara ini dengan di kertas folio bergaris biasanya ya. Dan ini contoh dari riwayat hidup. Dan ini contoh surat lamaran pekerjaan yang saat ini tengah dipelajari oleh banyak pihak. Oke anak-anak, itu tadi adalah materi dari isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan yang telah Ibu jelaskan. Oke? Baik anak-anak, silakan kalian cermati surat lamaran pekerjaan di halaman 16 dan silakan kalian identifikasi struktur surat lamaran pekerjaan yang tadi sudah Ibu jelaskan ya. Seperti ini. Saya Ibu tunggu 10 menit dari sekarang. Baik anak-anak, terima kasih atas waktunya. Berhubung pelajaran bahasa Indonesia telah selesai, sebelum itu Ibu akan memberikan PR kepada kalian yang akan dikumpulkan pada minggu depan. Untuk yang pertama, baca lowongan pekerjaan di koran atau media sosial. Untuk yang kedua, buatlah surat lamaran pekerjaan sesuai dengan yang kalian inginkan. Jadi untuk poin kedua ini pasti tidak ada kesamaan antara satu dan yang lainnya ya. Yang ketiga, kumpulkan di amplop coklat. Jadi untuk yang poin kedua ini kalian membuat surat lamaran pekerjaan dengan beserta lampiran-lampirannya ya. Ada kayak riwayat hidup, terus tentang kalian pernah mengikuti latihan apa saja, sertifikatnya, dan lampiran-lampiran yang lain kalian buat dengan sistematika surat lamaran pekerjaan yang baik dan benar. Dan yang ketiga, kumpulkan semua dari elemen surat lamaran pekerjaan di amplop warna coklat. Mengerti? Ngerti, Bu. Oke anak-anak, sebelum Ibu mengakhiri pertemuan pada pagi hari ini, Ibu akan sedikit mengulas materi yang telah Ibu jelaskan tadi. Silakan Debbie menyebutkan hal-hal yang perlu dicantumkan
Ada 7, Bu. Pertama, menyebutkan sumber lamaran. 2, identifikasi diri lengkap. Terus yang ketiga, posisi yang dikehendaki. Keempat, riwayat pendidikan. Kelima, riwayat pekerjaan bila ada. Terus yang keenam, ada kemampuan lain yang dimiliki. Dan yang ketujuh, referensi. Oke, baik. Ibu rasa materi pada pagi hari ini semua sudah paham dan jangan lupa untuk mengerjakan PR yang telah Ibu tulis di papan ya. Ya, Bu. Baik, dan kalian juga silakan belajar untuk materi minggu depan itu tentang kaidah kebahasaan dalam surat lamaran pekerjaan. Jadi kalian minggu depan kalian mengumpulkan PR ini dan kalian juga harus belajar tentang kaidah kebahasaan dalam surat lamaran pekerjaan yang akan kita bahas pada minggu depan. Baik anak-anak, sebelum Ibu akhiri, marilah kita membaca doa bersama agar materi yang kita dapatkan bermanfaat bagi kita semua. Oke, berdoa dimulai. Selesai. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kalian semua yang telah menonton video dari saya. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk channel saya agar dan memberikan saran dan kritikan untuk saya agar video pada selanjutnya itu lebih baik lagi. Dan salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.